ada soal Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8.00. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, nih kalau 8.20 tetap dendanya 10.000. 8.25 juga tetap 10.000 ya. Nah, pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Nah, di sini ada tabel ya. Ini tabel 4 kereta. Ini ada tabel 4 kereta. Kereta biasa itu setiap 5 menit. Berangkatnya jam 6, warawiri itu 10 menit. Berangkatnya jam 6, kereta cepat itu berangkat jam 7 setiap 15 menit, ekspres itu jam 7 setiap 20 menit. Nah, ini waktu tempuh ke stasiun pusatnya, terus ini harga tiketnya gitu ya. Nah, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah ya, tetap paling murah dendanya. Nah, terus ya udah nih, kita cobain aja ya yang kereta biasa. Ini anggaplah ini yang kereta biasa nih. Kereta biasa. Si Bob kan sampai stasiunnya itu jam 8.08 ya. Ya, terus kalau kereta biasa tibanya itu setiap 5 menit. Berarti di sini ya, ini kereta biasa tuh di 8:10 ya. Paling enggak dia harus nunggu dulu bangsa 2 menit. Setelah itu kereta biasa tiba. Nah, waktu tempuh ke stasiun pusat kereta biasa itu 40 menit. Berarti ini kan 10, 20, 30, 40. Berarti di sini ya. Tuh di sini berarti 08.50. 08.50 itu berarti dendanya berapa tuh? Ini kita lihat tanda serunya aja ya. Setiap 15 menit nih. Ya kan nih, tuh. Ini kan lengkap-lengkapnya setiap 15 menit nih. Di sini. Ini 15 menit berarti kalau jam 8.50 itu artinya ada 3 tanda seru atau 3 kali denda. Berarti ini kan 1, ini 1, 2, 3 kali denda. 1 kali dendanya itu 10.000 berarti 30.000 ya. 30.000 ditambah harga tiketnya 5.000. Berarti harganya 35.000. Ini untuk yang kereta biasa. Nah, sekarang untuk yang kereta warawiri. Ini yang kereta warawiri aja deh. Ini kereta yang warawiri. Yang warawiri itu kan setiap 10 menit nih. Setiap 10 menit berarti kereta itu tiba juga tetap di sini juga nih. Ya, tiba di 8:10 menit. Ya, karena waktu tempuhnya itu 30 menit, berarti 30 menit itu berhentinya di ini 10, 20, 30 di sini ya. Berarti ini jam 8:40. Jam 8:40 itu berarti dendanya, kakak lihat tanda serunya aja ya. Karena kan nih tanda seru yang ini sama ini kan setiap 15 menit. Ini 15 menit, berarti ini ada 2. Ada 2, yaitu artinya 2 dikali dengan 2 dikali dengan 10.000 ya. Jadi 20.000 ditambah sama tiketnya. Tiketnya 10.000. Jadi ini 30.000. Tuh, untuk yang warawiri itu 30.000. Nah, terus yang ke kereta cepat. Nah, ini kereta cepat deh. Ini kereta cepat karena si Bob itu nyampainya 8:08 di sini dan kereta cepat itu setiap 15 menit. 15 menit. Kalau 15 menit berarti kereta cepat itu nyampe di sini ya. Jam 8.15. Jam 8.15. Nah, waktu tempuhnya 20. 20 itu berarti 10, ini 10,
sini 20 ya, berhentinya di sini nih. Berarti jam 08.40. Ini dilewati oleh dua tanda seru, artinya dua tanda seru ini dendanya ya, atau keterlambatan dendanya itu berarti 2 dikali 10.000, ini 20.000, terus ditambah sama 15.000. 15.000 berarti 35.000 ya. Nah, terus kereta yang terakhir, kereta ekspres itu dia setiap 20 menit. Nah, ini setiap 20 menit. Karena dia si Bob itu tibanya di sini, berarti dan kereta ekspres itu tiba di sini ya. Ini kereta ekspres tibanya di sini nih. Ya, karena kan setiap 20 menit kemudian, berarti ekspres itu berhentinya di sini. Ekspres berhentinya di sini. Setelah itu karena waktunya 12 menit, nih waktunya 12 menit. Berarti berhentinya di mana nih? Ini 10 12 berarti di sini ya. Tuh, di sini ya. Ini pukul berapa nih? Pukul 08.32. Ini dilewati oleh dua tanda seru ya, artinya 2 denda. Berarti 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Ditambah dengan harga tiket. Harga tiketnya 20.000, berarti sama dengan 40.000. Mana yang paling murah? Yang paling murah itu adalah yang warawiri. Berarti jawabannya yang A ya. Soal selanjutnya, ini ada kotak-kotak gini nih, ya kakak baca ini. Yudi senang bermain lompat petak. Terdapat 8 petak yang diberi nomor dari 1 sampai dengan 8. Setiap petak berisi 1 kotak yang ditandai dengan salah satu dari 3 aturan melompat. Contoh, gerakan ke kiri, misalnya sebuah kotak ditandai 2L, berarti ia harus melompat ke kiri sebanyak 2 petak. Lalu menandai petak akhir lompatannya. Jadi kalau 2L ya berarti ke kiri 2 kotak ya. 2. Terus kalau 3R ke kanannya 3. 1, 2, 3. Terus kalau ada O atau 0 ya berarti berhenti gitu ya. Diberikan 8 petak dengan kotak-kotak sebagai berikut. Nah, yang ditanya, dimulai dari kotak manakah petak awal ini ditandai agar kemudian setiap petak dapat ditandai. Nih, kata kuncinya di sini nih. Ya, setiap petak dapat ditandai. Pokoknya semua petak itu harus dilompati tepat 1 kali dan berhenti di petak dengan kotak berisi O atau 0 lah ini ya. Yaudah, kita cobain yang 2 dulu. Coba kalau dimulai dari sini ya. Dimulai dari 2, 3R berarti 1, 2, 3. Terus 3R lagi 1, 2, 3 gitu. Terus 2L ke kiri 1, 2. Terus 1R ke kanan. Tuh. 1. Terus ke kiri lagi. Ya, ke kiri. Nih kakak di sini aja ya. Ke kiri 3 berarti 1, 2, 3. Nyampe di sini cuma si 1R kagak ditempatin. Berarti yang A 2 ini salah. Karena yang 1 ini nggak ditempatin ya. Harus pokoknya itu harus ditempatin semua. Coba yang B 3. Kalau kita mulai dari 3 ya. Kalau kita mulai dari sini dari 3, 2L berarti ke kiri 2, 1, 2. Berhenti di sini. Terus ke kanan 1R berarti ke kanan 1. Terus 3R 1, 2, 3. 3R lagi 1, 2, 3. Berhenti di sini. Terus apa lagi nih? 2L. 2L itu berarti ke kiri 2, 1, 2 di sini ya.
Terus 1R. 1R berarti ke kanan ya. Ke kanan 1. Nah, terus ini 3L. 3L itu berarti ke kiri 3. 1, 2, 3. Nah, pas banget nih. Di angka 0 berhentinya. Berarti jawabannya yang B. Ya, jawaban yang B. Gitu. Kalau 5, coba kalau 5 ya. Kalau 5 kita cobain. Kalau 5 di sini ya. 3R, kanan 3, 1, 2, 3. Terus ke kiri 2, 1, 2. Ke kanan 1, 1R berarti ke kanan 1 di sini. Terus 3L ke kiri 3, 1, 2, 3. Berhenti di sini, stop, nggak boleh bergerak lagi. Ini belum ketempatan, ini belum ketempatan, ini juga belum ketempatan. Berarti yang C salah. Jawaban yang B ya. Soal selanjutnya. Nih kakak bacain ya. Keluarga Pak Ardi mempunyai 5 buah gudang makanan sepanjang sungai. Waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari satu gudang ke gudang makanan lainnya ditunjukkan dalam gambar. Gitu ya. Nih, waktunya 16, ini 16, terus ini 6, terus ini 8, terus ini 22. Terus Pak Ardi ingin membuat rumah di 2 lokasi pada gudang makanan tersebut agar saat cuaca buruk dari gudang manapun di antara kelima lokasi itu mereka dapat pergi ke gudang makanan terdekat. Mereka ingin membangun rumah dengan waktu penyelamatan sekecil mungkin, ya, sekecil mungkin nih waktunya, yaitu waktu untuk mencapai salah satu rumah yang paling minimum, salah satu rumah yang paling minimum. Pilih 2 lokasi mana yang harus dipilih untuk membangun rumah, ya. Ya udah nih, ini kemungkinan pertama ya. Ini kemungkinan pertama, ini kedua, ini kemungkinan ketiga, ini kemungkinan yang keempat deh, ya. Kemungkinan yang keempat. Nah, terus kemungkinan yang pertama coba kalau rumahnya itu di 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Misalkan rumahnya di sini nih, ini rumahnya di sini 2 dan 4 ya. Berarti orang yang berada di gudang pertama nyelamatin ke sini dong, ke sini dengan 16. Terus orang yang berada di gudang ketiga pasti larinya ke sini ya. Nih larinya ke sini. Gitu ya, nggak akan mungkin ke 4 karena ini jaraknya 8. Yang paling terdekat ya, ingat yang paling terdekat. Gitu. Terus kalau yang ada di gudang kelima ya pasti larinya ke sini dong. Larinya ke sini dengan jarak dengan waktu 22. Nah, cuma jadi kalau seandainya kita taruh 2 dan 4, ini waktunya masih terlalu lama nih. Untuk di gudang kelima, orang-orang yang ada di gudang kelima waktunya 22 menit ya. Ini masih lama nih. Ya, nanti sih kita bandingin ya, kita bandingin sama yang lain nih 22. Coba ya, yang kedua misalkan di sini berapa ya? 3 dan 5 deh. 3 dan 5. Kalau 3 dan 5. Coba kalau 3 dan 5 misalkan nih rumahnya nih sini 3. Ini 5. Berarti ini orang yang pertama ke sini 22. Terus orang yang ada di gudang kedua ini 6. Terus orang yang ada di gudang keempat ini 8 ya. Tuh orang yang ada di gudang keempat dia mau nyelamatin ke rumah ini 8. Berarti kalau kita taruh rumah di gudang kelima itu artinya nggak akan ada yang ingin menyelamatkan ke tempat ini nih. Gitu. Jadi intinya sebenarnya rumahnya itu harus di gudang kelima gitu. Ya, benar nggak? Ya kan, ini harus di sini nih. Ya karena kan minimal 22 ya. Minimal waktunya 22. Jadi ya paling nggak ada yang mau nyelamatin ke sini gitu ya. Ya, kita kunci ya. Pokoknya rumahnya itu harus di gudang kelima.
Coba kalau seandainya 2 dan 5. Nah, kalau tadi 3 dan 5 ini kalau 3 dan 5 berarti masih ada 22 tuh. Masih ada 22, ini masih belum ya. Karena masih ini sama nih. Ini 22, ini belum. Ini 22, ini belum. Coba kalau 2 dan 5. Kalau 2 dan 5, 2 mana ya? Ini 2 di sini. Ini 2, ini rumahnya di sini, ini rumahnya di sini. Coba deh. Kesimpulan kakak tadi kan rumahnya harus di 5 ya. Artinya nih orang yang ada di gudang keempat ya nggak akan mungkin ke sini. Ini nggak akan mungkin nih, nggak akan mungkin karena kan jaraknya 22 gitu. Pasti dia arahnya ke sini 14. Terus yang ini 6, terus yang ini 16 ya kan? Tuh, ini 14, 6, 16 itu kan kurang dari 22. Ini berkemungkinan ya, berkemungkinan 2 dan 5 itu kemungkinan emang waktu yang paling efisien. Kita coba lagi deh. Ya, coba kalau rumahnya tetap di sini, ini pasti rumahnya itu ada di gudang kelima nih. Ini udah fix deh, udah fix parah ya. Rumahnya itu harus di 5. Ini mah udah harus dicentang. Karena kenapa? Karena orang yang ada di gudang keempat nggak akan mungkin ke sini kan? Nih nggak akan mungkin ke sini gitu. Kak, kalau rumahnya itu di sini, kalau rumahnya itu di sini, ya di gudang keempat, misalkan 4 dan 5 deh. Bisa dong Kak kalau 4 dan 5, ya tapi kan orang yang berada di gudang pertama itu akan menempuh ke rumah gudang keempat itu berapa nih? 16, 6, 8. 30 ya kan, ini jauh nih tuh, ini 30, ini mah enggak ya gitu. Jadi kesimpulannya jawaban yang benar itu adalah 2 dan 5. Intinya rumah itu harus di 5 ya. Karena kenapa? Karena pasti orang yang ada di gudang keempat dia nggak akan pernah mungkin mau ke rumah gudang kelima karena jauh 22. Soal selanjutnya nih, di sebuah kampung berang-berang muncul tulisan aneh. Setelah diteliti ternyata tulisan itu terdiri dari 3 lambang, ikan, bunga, sama daun. Selain itu ternyata tulisan selalu mengikuti 2 aturan sebagai berikut. Aturannya itu mula-mula sebuah lambang dipilih dan dituliskan 1 atau 2 kali. Ini 1, ini 2 kali ya kan. Kemudian aturan berikut diulang beberapa kali atau tidak pernah ditulis. Ya, pilih sebuah simbol dan tulis di ujung kiri. Nah, ini kata kuncinya nih. Tulis di ujung kiri dan ujung kanan dari yang sudah ada. Nah, nih ya kan? Kiri dan kanan, ini tengah-tengahnya ada nih. Nah, ini daun, ini daun. Ini ada tengah-tengahnya ya, berpola nih. Dari tulisan berikut ini, mana yang tidak mengikuti aturan yang diberikan di atas ya? Coba deh. Ini kan ada 1, kiri sama kanan sama. Ya kan? Ini ada apa? Ikan 2, kiri sama kanannya sama. Ya, ini kiri sama kanannya sama. Terus mana lagi nih? Ini ada 2 daun. Kiri sama kanannya sama, kiri sama kanannya sama, kiri sama kanannya sama. Coba yang ini ya. Ini ada ikan, harusnya kan ini 4. Ini harusnya 4 nih, tapi ini 5. Jadi yang nggak berpola itu yang A ya. Gitu ya. Soal selanjutnya, nih ada boneka. Sebuah boneka bersarang adalah sekumpulan boneka kayu, di mana satu boneka dapat dimasukkan ke dalam boneka lainnya. Setiap boneka dapat dibuka tutupnya. Untuk melihat boneka lebih kecil, ukuran tinggi dan lebarnya yang ada di dalamnya. Ya, ini jadi yang kecil ini bisa masuk ke sini, ya kan? Karena lebarnya itu ya muat gitu. Terus masuk lagi ke sini karena ya lebarnya masih muat nih. Ini 10, ini 20, berarti muat kan? Ini 5, ini 10, masih bisa. Ini 10, ini 25, berarti bisa masuk ke sini ya. Gitu. Cuma ini 25. Ini masuk ke sini ya nggak bisa nih. Ini nggak bisa, berarti nggak bisa ya. Karena nggak muat.
Gitu. Nah, terus berapa buah boneka dapat disusun oleh Emil? Isikan sebuah bilangan bulat. Yaudah, nih kakak taruh gambar lagi di sini ya. Ini kakak simbolin ya. Ini yang pertama dari yang paling kecil. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Gitu. Coba deh, yang 1 masukin ke 2. Muat nggak? Muat. Ini 10 soalnya. Ini 20 ya. Ini 10, ini 20 muat. Setelah itu yang 2 dimasukin ke 3. Nih, masukin ke sini. Ya, masih muat kan? 20, ini 25. Masih muat. Terus 25 ke 40. Ya, dari 25 ke 40. Masuk kan? Soalnya ini 25, ini 40, masih masuk. Coba yang ke 40, 40 ke 50. Masih masuk sih, cuma ini nih tingginya 40, ini 30, ini nggak masuk. Jadi kalau ini ke sini itu nggak masuk ya, nggak masuk ya. Berarti ada 4 boneka yang bisa dimasukin ya, yang kecil nih, terus masuk ke sini ya. Setelah itu masuk ke sini, terakhir masuk ke boneka ini deh. Tuh, jadi ada 4 ya, jawabannya 4. Nah, ini ada soal lagi nih. Arya berkata, jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar berikut ya. Jadi kalau tombol ini ditekan, ya, warnanya akan berpindah. Ya, ini pindah muternya ke sini nih. Set, ke situ ya. Nah, setelah ditekan 1 kali, yang merah nih posisi di sini. Jadi di sini nih. Tuh, posisinya di sini ya. Terus yang hijau nih posisinya di bawah kanan ya. Nah, pertanyaannya, jika kita tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Jawablah dengan menyeret kotak-kotak berwarna biru, kuning, dan hijau ya. Jadi ini ada kotak. Seret. Nah, ini warnanya merah nih. Ini merah. Ini merah ya. Ini merah. Terus warna hijaunya adanya di mana? Ini kalau merahnya ini jadi di bawah sini, ya berarti hijaunya di sini dong. Ya, adanya di sini nih hijaunya. Nah, ini hijaunya nih di sini. Ini hijau. Hijau. Ya berarti kuningnya adanya di atas. Tuh. Ini kuningnya di sini. Kuningnya di atas. Terus birunya ya pasti di sini. Ini mah gampang banget ya. Nah, jangan panik dulu. Dah. Ini adalah jawabannya. Ya, jawabannya berarti seperti ini. Nah, ini ada soal lagi nih. Ular lagi nari ya. Dina si ular berdansa. Nah, gerakan yang pertama ini tegak, terus buntutnya itu ke kiri. Setelah itu palanya itu arahnya ke sini jadi tiduran, terus buntutnya itu ke atas ya. Nah, berarti ini kepalanya ya ke bawah. Gitu ya. Ini jawabannya yang C. Ini gampang banget ya.